Nah, gue pengen tahu nih, mereka berdua yang rock and roll kayak begini, terus fantasinya Nivi yang diem-diem ternyata dahsyat, Roy juga baru tahu gitu ya. Gimana mereka sebagai orang tua mau ngasih seks edukasi buat anaknya nanti. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di In Time with Zoya atau Intimate Time with Zoya. Jadi ini setelah acara Boba dong, tentu saja ya, pasti Z-Friends sudah nonton kan Boba gitu. Nah, sekarang kenapa sih aku menculik Roy Ricardo ya dan Nivi Stefani, karena gini, ini sebagai tadi ya, pokoknya kalau yang udah nonton, jadi bukan gue menghakimi Roy ya, tapi Roy sudah mengakui bahwa dia itu adalah fuckboy dulunya ya kan. Nah, gue pengen tahu nih, mereka berdua yang rock and roll kayak begini, terus fantasinya Nivi yang diem-diem ternyata dahsyat, Roy juga baru tahu gitu ya. Gimana mereka sebagai orang tua mau ngasih seks edukasi buat anaknya nanti gitu. Anak laki atau perempuan? Laki. Laki. Nanti mau ngasih seks edukasinya gimana nih? Dari bokapnya dulu. Ya mungkin bakal gue temenin kali ya. Gue temenin. Gimana? Langsung ngomong gue. Maksudnya gimana nih maksudnya? temenin, maksudnya ngejagain gitu loh. Ngejagain, oke. Kasih Terus tahu. kira-kira nanti misalnya nih anak lo kan masa yang paling ini kan adalah pada saat dia puber ya. Teenager gitu ya. ya. Dia laki-laki mimpi basah, berarti dia sudah aktif secara seksual, artinya dia udah bisa terangsang sama orang lain gitu ya. Nah, terus kira-kira misalnya gitu ya, lo akan ngasih petuah-petuah apa nih sama anak lo? Gue bilang nggak apa-apa pilih cewek bandel, begini. asal jangan hamilin anak orang. Bener loh, itu serius. Ya, itu gue juga edukasi yang paling sama. benar. Iya, menurut gue akan melakukan hal yang sama. Ya tapi agak lebih gede kali ya, dengan cara ngomongnya nggak gitu kali ya. Kalau dia kan laki-laki sama laki-laki mungkin dia lebih kayak gitu. Kalau gue akan bilang ya lo tetap main aman, maksudnya jangan sampai lo berbuat nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi mendingan main aman. So, ketika berhubungan seks gitu ya, yang untuk memotong tali antara hubungan seks sama kehamilan tidak diinginkan kan adalah kondom. Ya. Apakah kalian termasuk orang tua yang mungkin akan membelikan kondom pertama buat anaknya? Belum terbayang. Nggak tahu. Nggak pernah terbayang gue. Nggak tahu. Boy nggak kebayang. Dia masih takut. Soalnya kalau misalkan gue kasih kondom itu kayak gue kasih lampu hijau. Iya. Nah, Jadi gue nggak mau maunya ngasih juga lampu tersirat gitu. Maksudnya, Oke. Lo kalau misalnya lo melakukan itu, ya lo harus tanggung jawab. Tapi kita nggak mengizinkan. Oke, lo dengan gue kasih kondom lo kesannya kayak gue ngebebasin lo aja gitu loh. Gue nggak mau kayak gitu juga. Nah, gimana caranya lo mencegah gitu ya tanpa lo ngasih tahu tentang kontrasepsi ya, bukan cuma hanya kondom, kan ada banyak gitu cara pencegahan kalian. Misalnya dia begini, ya tapi kan gitu ya, gue boleh nggak hubungan seks sebelum nikah? Jawaban kalian apa? Nggak boleh lah, pasti ngomongnya tetap nggak bakal. Tetap akan lo bilang nggak boleh? Iya. Kayaknya sih kita akan yang kayak gitu. Tetap nggak boleh, cuma kan maksudnya gini, kita kan nggak bisa kontrol anak kita selama 24 jam. Makanya gue kasih tahu, mungkin bisa lewat dari firman Tuhan gitu kan, atau lewat film-film, bisa lewat kayak gitu. Jadi lebih lewat media lain, bukan dari ucapan gue. Karena anak-anak sekarang itu lebih percaya sama media daripada mulut orang tuanya, biasanya seperti itu sih. Ya, yang mereka lihat tuh di luar tuh kan beda sama kadang-kadang yang kita omongin. Jadi gue sama Roy sih nggak menutup diri buat yang kayak gini. Tapi kita juga nggak mau jadi orang tua yang kaku banget, yang terlalu textbook, yang gitu pokoknya kita nggak, kita makanya lebih suka, kita akan usahain untuk anak itu mau belajar sharing sama kita, gitu. Kan menarik ya, waktu kemarin di Boba itu kan Roy sempat ngomong bahwa dia itu pressure gitu ya, Roy itu pressure jadi di keluarga Batak gitu, terus dia gitu keras gitu ya, terus dia gitu banyak dibandingin dan segala macam. Pembelajaran itu apa yang akan lo pakai gitu untuk anak lo ke depannya? Pastinya gue nggak pengen ada gap sama anak gue gitu loh. Gue pengen bisa peluk dia, bisa kasih tahu kalau gue tuh sayang dia. Mungkin bokap gue itu kan terlalu kaku. Dari situ gue belajar lagi ya. Kayak gitu sekarang lah ya. Udah nggak bisa gitu kan, apalagi dia udah tua. Kalau gue peluk-peluk itu kan juga jadi dianya risih awkward. kayaknya bapak. Nah, gue pengen dari sekarang tuh gue itu temen anak gue, bukan orang tua doang gitu loh. Temen, sahabat. Orang lo pengen ngebir bareng sama anak lo ya, asik banget ya. Mentor gitu. Gue pengen
role model anak gue itu ya gue. Gitu. Nah, kalau dia Idolnya. role model lu terus dia gitu juga dia punya kehidupan fuckboy-nya, lu gimana dong? Iya, yang sisi positifnya aja. Oke. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa sisi positifnya, jadi kasih tahu papa dulu gini mungkin kan. Jangan sampai kamu ngulangin yang jeleknya. Oh iya, iya benar. Kadang-kadang kan orang tuh suka gitu. Ya gue juga begini, jadi gue biarin anak gue gini. Enggak dong, anak kita harus lebih baik dari Iya kita, dong. Iya, gitu kan betul. ya. Gitu. Kalau misalnya ya kita berandai-andai Iya. gitu ya. Jangan takut. Enggak. Misalnya anaknya tuh kali datang, aduh, misalnya nih ya, dia udah kuliah gitu, umurnya 21 gitu. Saya bilang gini, gue udah siap banget nih mau hubungan seks sama cewek gue, gitu. Jujur nih ya. Jujur nih gitu, gimana dong gitu. Gue cinta banget sama cewek, gue suka. Gue nggak tahu gue bakal nikah apa nggak sama dia, tapi gue kayaknya udah siap hubungan seks gitu. Petuah kalian apa buat dia? Umur 21 ya? Udah bisa sebenarnya. Udah bisa nikah. Dia udah bisa minum alkohol, udah legal bisa juga. nikah juga, udah legal legal. Tapi secara dia belum hukum. siap nikah, cuma Iya. dia merasa dia udah siap berhubungan seks. Sebagai orang tua dan sebagai sahabat, lu mau bilang apa ke anak lo? Ya gue pasti nomor satu yang gue bilang ya lo harus, kalau memang pilihan lo kayak Jangan, gitu. gue Iya, tetap gue ngomong tetap jangan. Hamil. iya, tetap. Kalau gue sebenarnya kita nggak menyarankan, ya Cep ya, kita nggak kasih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang itu terjadi, gue akan ngomongnya dengan andai-andai pasti ya. Kalau memang itu terjadi ya kamu harus tahu itu ada konsekuensinya. Ya lebih ke sharing lah. Kalau kamu belum siap nikah, nanti tiba-tiba hamil, nanti begini ya. Kita lebih gitu. Tapi kita nggak mau. Kalau gue pribadi, gue nggak mau ngejudge. Lo nggak boleh. Soalnya kan begini, sebejat-bejatnya orang tua pasti tetap Mau lu anak harus lebih. ada bilang jangan dong. Iya, jadi Harus gue nggak ada mungkin kita sebagai, dikasih gitu enggak. pengingat anak gitu kan. Karena kita kan kalau di agama gua kita adalah Tuhan yang terlihat untuk Biasanya anak kita. dititipkan, iya. Jadi Untuk anak kita gitu loh. Jadi Terus jangan gimana sampai dong? Jadi lu nggak tetap nggak kasih ya? nggak kasih tetap. Cuma kalau dia lakuin lagi kan baru kita kasih petua-petua lain Lu gitu. nggak kasih tahu gimana dia mau pakai kondomnya? Kan kalau misalnya dia di luar sana dia Pasti udah belajar. Gue tahu. hanya dari kalian dong. Oh iya. Ya kan, Nah, itu deg-degan gue nggak sih sih? sejujurnya gue belum kepikiran ya, tapi oke. memang ini bagus banget dibahas jadi Sejujurnya buat gue nggak pemikiran. kepikiran nih karena ini jadi kepikiran. Iya. Ngomong apaan ya? Tapi bagus, kita jadi persiapan. Tapi Masih berapa tahun mendatang Gue kan? sih mengusulkan gitu ya, buat orang tua gitu ya, mau anak laki ataupun perempuan, sebaiknya gitu kondom itu kalian tahu dari kalian gitu ya. Karena gini, anak-anak yang sudah bisa membicarakan seks sama orang tuanya dan tahu bagaimana cara mencegahnya, cenderung tidak melakukan. Oh, I see. Ini penelitian, Iya. gitu ya. Mungkin gue lebih ke arah gini kali. Tuh kondom tuh buatnya ini nih, gini. Enggak maksudnya kita terkesan kayak ngobrolin orang lain gitu loh. Atau ngobrolin sebuah ini ada iklan ini gitu loh. Oke, kalau gue usulin gitu ya, sebenarnya sesimpel gini aja. Sebenarnya begitu anak itu ahil balik ya, kalian udah mesti kasih tahu, jangan ngomongin kondom per se, tapi ngomongin gini, lo tau nggak ini ada yang namanya kontrasepsi gitu ya. Pertama, lo mesti ngomongin seks itu dalam konteks pernikahan, karena kalian inginkan. Jadi jangan mengajarkan seks itu tidak dengan ketakutan. Oh nanti kalau lo gini ntar lo dosa, ntar lo begini. Iya. Anak sekarang nggak akan masuk. Makin Kita aja dilarang, makin digituin dulu, jadi kita ya. makin Iya. larang makin dia cari tahu. Iya. Jadi mendingan dia tahu dari mulut kalian berdua gitu ya. Dengan semua pengalaman apapun itu mendingan dia tahu dari kita gitu ya. Satu, seks itu gitu ya sebaiknya dilakukan gitu ya dengan orang yang misalnya lu udah pasti dan sebagainya. Iya. Kenapa? Karena ya resiko dan segala macam gitu ya, infeksi menular seksual, kehamilan. Oke, kalau lu udah yakin hubungan seks tapi lu nggak mau nikah, iya usahakan jangan sampai lu bikin hamil. Ya ada caranya, ada kontrasepsi, ada apa segala macam gitu ya. Kenapa paling aman kondom? Karena kondom itu mencegah infeksi menular seksual juga, gitu, bukan hanya nggak bikin hamil. Iya. Gitu. Terus kedua, gitu, lu bisa bertanggung jawab nggak sama diri lu. Jadi kalau misalnya lu yakin dia nggak HIV dan lu juga enggak, ya lu yakin tidak menularkan, tidak ditularkan. Gitu ya. Terus lu yakin bahwa kalau lu patah hati akan lebih berat dengan seks tanpa Iya. seks. Ya gimana bapaknya? Betul sekali. Langsung senyumnya lebar banget Senyumnya kayaknya. Gilu kan? Gilu, kebayang anak sendiri kalau kelakuannya kayak bapaknya. Itu anakku cowok, ya kan? Masih cowok maksudnya. Nggak tahu kalau cewek deh. Nah, ini menarik juga misalnya kalian akhirnya nanti Ada anak cewek. anak kedua, anak cewek gitu. Pesannya apa? Dari bapaknya dulu gue pengen denger, gue kepo. Gua rasa sih dirantai ya bapaknya. Biasanya bapak-bapak yang punya pengalaman banyak, apalagi sebagai fuckboy. Pasti posesif sama anak perempuan ya. Kayaknya sih bakal gitu sih.
Iya, iya. Maknya udah ngengeng. Anak lu curhat nih misalnya nih ya, gitu. Gue tahu kalau maknya bakal ngomong apa ya, terus anaknya curhat nih ke bapaknya. Gimana caranya nih, ini cowok mutusin gue nih, gitu Terus ya. misalnya nangis-nangis, bapaknya udah nangis gitu ya, ternyata kayaknya gue belum mau seks, dia udah kepengen nih Pak, tapi gue cinta banget sama dia nih, gitu ya, kayak maknya dulu ya, putus nyambung gitu. Sekarang kejadian sama anak perempuan lo, your little girl gitu ya. Lo belum bilang apa sama anak lo?